Tema pagi ini kita akan membahas tentang lakukan ini suami pasti betah di rumah. Nah, buat para istri, kalau mau suami betah di rumah, coba deh jangan banyak debat saat menghadapi masalah. Kita ini sebagai suami baru ngomong satu kata aja istri balas satu paragraf. Wah, lu mau ngomel apa mau bikin cerpen? Wah. Karena sebaik-baiknya istri, ketika dinasihati itu diam. Suami itu juga nggak suka, Bu, kalau istri suka ngurusin orang lain. Ngurusin diri sendiri aja belum benar. Setiap nimbang, timbangan masih teriak. Ngurusin maksudnya. Ya. Ada lagi saat suami pulang kerja, jalanan macet, bau asap, lelah, capek. Pikiran suami juga mumet. Nah, sampai di rumah lihat istri, dandan cantik, wangi, pakai pakaian rapi. Itu buyar lamunannya. Buyar nggak sih? Enggak ya? Buyar tuh lamunan suaminya, yang ada sampai di rumah nih pakai kaos oblong, pakai daster, terus pakai celana bola. Kan nggak enak dilihatnya ya. Pakai daster juga daster Angry Bird. Pokoknya kalau pulang, suami itu disambut dengan dandanan yang bikin suami enak memandangnya. Bukan begitu, Ustaz? Iya, harusnya begitu udah. Kalau Ustaz pulang capek di rumah istri, apa yang dilakukan? Siapa tahu pilihannya bisa lebih capek di luar apa capek di rumah nih? Capek di luar. Nah. Capek luar terus pulang ke rumah, itu berharap istri akan melakukan apa? Nah, jangan sampai udah akhirnya laki-laki lebih memilih. Ya. Gue mendingan capek di luar deh, ketahuan. Ya. Emang capek-capek sendiri, sibuk-sibuk sendiri, kerjaan juga kerjaan sendiri, daripada sampai di rumah dicapein sama bini, disibukin sama bini, dirongrong sama bini, dibawelin sama bini. Nah, jangan sampai laki-laki suami itu berpikir bahwa di luar jauh lebih menyenangkan ketimbang di rumah sendiri. Makanya ada istilah sakinah. Sakinah itu kan artinya betah di dalam tempat, betah di rumah. Mau gimana kita capek, rumah tempat kita istirahat. Ya. Mau gimana kita sibuk, rumah tempat kita memadu manja. Mau gimana kita lelah, setiap pulang ke rumah kita mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan. Kenapa? Karena ada istri yang menyambut, ada istri yang menyapa, ada istri yang memberikan perhatian, bahkan memanjakan kita. Itu seharusnya yang dilakukan oleh para istri, udah biar betah lakinya di rumah. Sejauh-jauh burung terbang, pagi, siang, sore, jelang malam tetap dia kembali untuk istirahat. Dan tempat yang paling nikmat adalah rumahnya sendiri, sarangnya sendiri, begitu. Ya. Tapi kan sepandai-pandainya tupai melompat, dia tidak akan ikut pon juga. Tapi kita sebagai laki ya, kita sebagai laki juga harus introspeksi kali ya. Ya. Atau memberikan kesempatan, kabarin kalau udah mau pulang, supaya istri juga bisa siap-siap. Kadang-kadang kita nggak ngasih kabar, tahu sampai rumah ngeliat istri masih berantakan, kitanya ikut bete. Padahal kenapa lo nggak ngabarin, ini udah OTW pulang nih. Jadi istri juga bisa siap-siap. Harus ada komunikasi dua arah sebenarnya, Ustaz. Iya, kalau zaman dulu udah saat para nabi, sahabat, mereka baik melaksanakan misi perang ataupun misi perdagangan, itu 1-2 hari sebelum hari kepulangan, biasanya ada utusan yang memberikan informasi kepada para istri, agar supaya mereka bersiap-siap menyambut kepulangan suaminya nih. Dan udah terbayang nih gimana penatnya, capeknya, lelahnya sang suami dalam mengemban misi itu. Baik misi agama maupun misi ekonomi dan lain sebagainya. Nah, sekarang sebetulnya lebih enak ya udah. Ya, lebih mudah ya. Artinya suami punya HP, istri punya HP, kita bisa berkomunikasi, berinteraksi dalam waktu 1, 2, 3 jam sebelum kepulangan. Nah, tapi kadang-kadang suami juga ngerasa, ya kan lu udah tahu jadwal pulang gue, kan lu udah paham jam berapa gue nyampe. Jadi dianggap semua tuh sudah maklum. Oke. Padahal belum tentu yang maklum itu orang inget. Ya. Karena seringnya jadi lupa. Kelewatan lah gitu. Malah kelewatan, ya Allah ya. Sama kayak orang ngundang ya. Biasanya yang kita undang tuh listnya yang jauh dulu gitu udah.
yang jauh sampai akhirnya ngerasa siapa lagi ya? Lupa orang terdekat kita kasih tahu. Padahal dia orang dekat. Iya. Dia selalu ada gitu dalam benak pikiran kita. Tapi begitu pas lagi ngelis malah ketinggalan gitu. Karena ngerasa dekatnya. Nah ngerasa maklumnya ini kadang-kadang membuat kita jadi lupa. Bahwa suami kita bentar lagi pulang. Jam segini suami kita udah sampai di rumah. Maka ya saran saya ya tetap memang diberikan informasi. Ya. Macet, mungkin macet sedikit. Atau ada keterlambatan pulang. Kayak saya misal kemarin ditanya gitu sama istri, pulang jam berapa Bi? Saya memperkirakan kayaknya pulang sampai jam 2 malam deh. Artinya kamu gak usah nunggu, kasihan gitu kan, masih ada waktu nanti setelah jam 2 malam. Iya, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Mau ngapain nungguin sampai dari jam 10 sampai jam 2, capek lelah, dipaksain juga malah nggak asyik. Itu. Nah. Ya. Padahal kalau dibilang asyik, Ya memang asyik. Dibilang enak, Ya memang enak. asyik, enak. Enak. Enak, Asyik. Iya. Tapi kalau kondisinya begitu, ya jadi tidak enak, jadi tidak asyik. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.